Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ili ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam rangka saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita, terutama di hari-hari seperti ini yang kita tahu bahwasanya ujian masih terus berlanjut ya, ujian pandemi COVID-19 ya masih terus menimpa kaum muslimin ya, diberlakukan kembali PSBB ya, sebagaimana kita tahu di Jakarta, kemudian juga tingkat penderita semakin tinggi. Ini adalah semua ujian bagi kita semua ya. Kita tahu banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ya secara ekonomi ya, bagaimana ekonomi mereka terhambat ya, penghasilan mereka berkurang. Saya sempat bertemu dengan sebagian para pedagang. Dalam kajian para pedagang, mereka berkata, "Ustadz, dulu kami adalah pedagang besar, sekarang menjadi pedagang kecil ya. Ya, mungkin sebagian lagi menjadi pedagang kaki lima, sebagian lagi buyar tidak berdagang, dan banyak hal ya yang mengatakan, Ustadz, keuntungan sekarang berkurang menjadi 30% ya, dan banyak hal-hal yang kita dengar. Belum lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian ternyata dinyatakan positif ya, bagaimana ujian yang mereka hadapi, harus isolasi mandiri ya, terkadang harus dibawa ke rumah sakit sudah full, terkadang biaya tidak ada, dan banyak ya kita dengar akhir-akhir ini musibah-musibah yang menimpa orang-orang di sekitar kita yang dekat, terkadang kerabat maupun saudara-saudara kita yang jauh. Ini semua menjadikan kita untuk terus saling mengingatkan untuk bersabar ya dalam menghadapi ujian yang kita tidak tahu kapan penghujungnya ya. Tidak tahu kapan penghujungnya. Kita terus husnudzon dan optimis semoga Allah mengangkat ujian ini, tetapi kita harus saling menasihati, dan ini adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Hendaknya saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi Allah menyuruh kita khusus untuk saling mengingatkan dalam kesabaran ya. Ini di antara pengamalannya sekarang. Saya mengingatkan diri saya pribadi untuk sabar, dan saya ingatkan kepada para pemirsa juga untuk bersabar ya. Karena ujian berada di sekitar kita, dan yang alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melupakan saudara-saudara mereka yang dalam kondisi sulit. Ya, ini saat-saatnya kita berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Taib, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaitan antara ujian dan keimanan ya, ujian dan keimanan, sebagaimana kaidah umum menyatakan semakin tinggi iman seorang semakin besar ujiannya, dan terlalu banyak hal-hal yang menunjukkan akan hal ini, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pepatah mengatakan pohon semakin tinggi maka angin semakin besar yang menerpanya ya. Namun jika dia semakin kokoh maka angin-angin tersebut tidak akan menggugurkan pohon keimanan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Sungguhnya seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, Allah tambah ujiannya. In kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan ujiannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka.
ya. Jadi sudah merupakan hal yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ujian berbanding lurus dengan keimanan. Ujian berbanding lurus dengan keimanan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang hal tersebut. Kemudian juga bagaimana solusi bagi kita untuk mempertahankan keimanan kita atau bahkan meningkatkan keimanan kita di musim-musim pandemi seperti ini. Taib. Saya akan bahas beberapa poin yang penting ya. Yang pertama saya akan sebutkan ayat-ayat yang menjelaskan kita akan diuji. Kita akan diuji. Yang ini menunjukkan bahwasanya dunia ini memang adalah medan ujian. Maka siapa yang hidup dia pasti akan diuji. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan akan hal ini. Misalnya dalam surat Al-Ankabut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ya. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayyutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyutraku ayyaqulu amanna, untuk berkata kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Tidak akan dibiarkan. Dan kita semua mengatakan kita beriman. Dan Allah sudah mengatakan, apa kalian akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman kemudian tidak diuji? Mustahil, kata Allah ya. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Allah ingatkan, bukan hanya kalian, sungguh orang-orang sebelum kalian juga telah diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian, kami telah menguji mereka. Wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah benar-benar tahu mana di antara mereka yang imannya jujur, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah tahu mana di antara mereka yang berdusta, hanya mengucapkan kami beriman namun tidak ada buktinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kalian menyangka anta dukhulul jannah, akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian ujian seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ya, kalian menyangka masuk surga sementara belum diuji. Massathumul ba'sa wad-dharra, di mana mereka ditimpa dengan al-ba'sa, dengan kesulitan, wad-dharra, dengan penderitaan, wa zulzilu, bahkan digoncang-ganjing, ya, digoncangkan dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian. Ya, hatta yaqula rasul, sampai rasul walladzina amanu ma'ah, sampai rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Saking beratnya ujian sampai mereka bertanya, kapan datang pertolongan Allah. Ya. Ini dikatakan oleh para ulama, sebenarnya Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, bukan maksudnya Rasul dan orang beriman meragukan, tapi mereka ingin segera pertolongan Allah itu datang. Kenapa? Saking beratnya ujian yang mereka hadapi. Sebagaimana Nabi SAW ketika perang Badar, Rasulullah SAW berdoa, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma ya anjiz wa'dak, ya Allah penuhilah janjimu, sampai Nabi berdoa sampai selendang Nabi jatuh. Ya, Nabi ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, Allah abadikan tatkala kalian beristighatsah kepada Allah, maka Allah kabulkan doa kalian. Maksud saya, orang-orang terdahulu pernah diuji dengan ujian yang sangat berat,
Nabi dan para pengikutnya mereka berkata, "Mata nasrullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Saking beratnya ujian tersebut, ya. Oleh karena seorang menyadari hal ini bahwasanya ujian pasti akan datang, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apa kalian menyangka akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui mana di antara kalian yang berjihad dan mana di antara orang yang bersabar? Ya, kata Allah, kalian menyangka akan masuk surga sementara Allah belum tahu mana di antara kalian yang berjihad dan mana di antara kalian yang bersabar, ya. Jadi masuk surga, kata Allah, ala sil'atullahil ghaliyah, ketahuilah bahwasanya barang perdagangan Allah itu mahal, surga itu mahal, perlu perjuangan untuk meraihnya. Ya, di antaranya Allah memberikan ujian-ujian. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala wa nabluwa akhbarakum. Dalam surat Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum", sungguh kami akan menguji kalian. Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, sampai kami tahu mana di antara kalian yang berjuang, yang berjihad, was-sabirin, dan orang yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan mengetahui kabar-kabar kalian. Sebagian ulama mengatakan yaitu agar ketahuan mana yang jujur imannya dan mana yang bohong. Di ujian ini akan nampak, ya, mana yang jujur imannya, yang sabar, menjaga lisannya, menjaga statusnya, ya, tulisan komentar-komentarnya dia jaga, ya, menjaga keimanannya, menjaga ibadahnya, akan ketahuan dengan ujian. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa nabluwa akhbarakum", agar kami tahu tentang bagaimana kabar-kabar kalian setelah Allah memberikan ujian kepada kalian. Ya. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat seperti ini, ya. Oleh karenanya, kalau kita mau tuliskan terlalu banyak, tapi ini sebagian contoh tentang ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya seorang beriman pasti diuji. Dan ini kenyataan, ya, kenyataan yang ada bahwasanya semua diuji. Apalagi sekarang kita bilang pandemi, semua diuji. Negara semuanya diuji. Ya. Mau negara-negara superpower, mau negara-negara maju, tanah air kita, negara-negara yang lain, semua diuji. Semua diuji. Tinggal Allah melihat bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut. Bagaimana sikap kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana iman kita. Masihkah kita beribadah di musim seperti ini, ataukah tetap bermaksiat kepada Allah? Ya, sudah terbiasa dengan pandemi sehingga berani lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Allah Maha tahu semuanya. Kata Allah, "Wa nabluwa akhbarakum", ya, hatta na'lamal, agar Allah mengetahui, ya, mana yang benar, mana yang tidak benar imannya. Taib, ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya kita semua akan diuji, ya. Kemudian namun Allah juga jelaskan bahwasanya di antara sebab utama masuk surga adalah sabar dalam ujian. Ayat-ayat begini juga banyak, ya. Saya sebutkan di antaranya ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya sabar merupakan sebab masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama." Dalam surat Al-Furqan kata Allah, mereka itu dibalas dengan al-ghurfa. Al-ghurfa itu surga yang tinggi. Bima sabaru, karena kesabaran mereka.
karena kesabaran mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalam surah Al-Furqan menunjukkan bahwasanya sabar merupakan sebab masuk surga. Kemudian juga dalam surat Al-Insan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, ya, hal ata 'alal insan, "Wa jazahum bima sabaru." Allah balas mereka karena kesabaran mereka. Apa yang Allah balas? Jannata wa harira. Surga, ya, dan kain sutra. Apa sebabnya? Adalah bersabar. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Kata malaikat, "Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar." Kata Allah, surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama keluarga mereka yang soleh, suami atau istri mereka yang soleh, orang tua mereka yang soleh, anak-anak mereka yang soleh. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka dari pintu-pintu surga. Malaikat berkata, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian. Atas kalian selamat dari segala keburukan, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Demikian dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni jazaituhumul yawm bima sabaru annahum humul faizun." Kata Allah, pada hari ini aku walasi mereka, inni jazaituhumul yawma bima sabaru, ya, karena kesabaran mereka. Annahum humul faizun, mereka lah yang beruntung masuk ke dalam surga. Demikian dalam surat Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh orang-orang yang sabar itu diberikan pahala mereka tanpa batas, ya, tanpa batas. Ini memotivasi kita untuk bersabar. Jangan kita menyangka, maksud saya ingin menyampaikan hal ini, ya. Jangan kita menyangka bahwasanya ibadah itu, saya sering sampaikan ini, bukan cuma baca Quran, bukan cuma haji, umrah, bukan cuma sedekah. Kita bersabar dengan kondisi menjaga lisan. Sabar itu al-habs, menahan diri, menahan lisan, menahan hati. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan, jangan komentar sembarangan, ya. Menerima takdir Allah dengan apa yang Allah tetapkan, berusaha menghadapi dengan tenang. Itu juga adalah ibadah. Itu juga ibadah, ibadahnya luar biasa pahalanya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang yang bersabar pahalanya tanpa batas, ya. Lihat, saya sebutkan ayat-ayat dan masih ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya sabar sebab masuk surga. Sabar sebab masuk surga, ya. Taib. Belum lagi bahwasanya orang sabar ditolong Allah di dunia. Sebelum akhirat, apalagi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah. Dalam ayat yang lain, wallahu ma'as sabirin. Dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbus sabirin. Sabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini namanya ma'iyah khasah. Al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan khusus. Ya, al-ma'iyah al-khasah. Artinya apa? Kebersamaan khusus di mana Allah akan menolong orang yang bersabar. Allah dengan hamba secara khusus.
spesial yang di mana melazimkan Allah akan menolongnya. Yang di mana melazimkan Allah akan menolongnya. Apalagi Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai. Ya, apakah kalau ada orang mencintai orang yang akan dibiarkan orang yang dia cintai? Tidak mungkin dibiarkan. Dia akan menolongnya yang dia cintai orang tersebut. Allah demikian pula. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan menolongnya. Allah akan bersamanya. Memang Allah kasih ujian sama dia. Tapi Allah mencintai orang-orang yang sabar. Makanya kalau kita baca tentang ayat-ayat yang menjelaskan adanya pertolongan-pertolongan dalam Al-Quran banyak. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tetapi siapa yang bisa meraih hal tersebut? Yang bisa meraih kemudahan di balik kesulitan hanya orang-orang yang bersabar. Ini orang-orang yang bersabar. Mereka itulah yang bisa merasakan inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, bukan di balik kebersamaan kata Allah. Inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan ada kemudahan, ya. Allah berfirman, ya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya ikhwan, siapa yang bisa merasakan ini? Yang bisa merasakan ini adalah orang yang sabar. Yang bisa merasakan ini adalah orang yang sabar. Orang tidak sabar, dia tidak akan merasakan ini. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara bukti bahwasanya kemudahan itu bersama kesulitan, bagi orang yang sabar Allah langsung buat merasa hal tersebut merasa ringan dalam dadanya. Itu kemudahan yang pertama Allah berikan. Sebelum Allah berikan kemudahan secara konkret. Kemudahan pertama, kemudian secara abstrak, dia sudah merasa ringan, hatinya dihilangkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dirasakan orang yang beriman. Tapi orang tidak sabar, tidak beriman, baru musibah sedikit, ngamuk sana, ngamuk sini, lemparkan kesalahan ke sana, lemparkan kesalahan ke sini, maki sana, maki sini, merasa berat, ya. Bikin masalah di rumahnya, bikin masalah di kantornya, bikin masalah sama tetangganya. Subhanallah. Tapi kalau orang beriman, sabar, maka dia sudah merasakan kemudahan seketika itu juga, yaitu Allah berikan kemudahan, beban dalam hatinya Allah hilangkan. Ya, jadi ini membantu kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan bahas tentang faedah-faedah ujian. Faedah-faedah ujian tentunya sangat banyak, ya. Allah tidak memberi ujian kecuali ada hikmah-hikmah di balik itu, ya. Di antaranya, ya, yang pertama adalah meraih surga yang tinggi. Ini tadi sudah saya isyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata, dalam surah Al-Furqan kata Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Nah, al-ghurfah adalah surga yang tinggi. Adalah surga yang tinggi. Kemudian Nabi SAW bersabda, innar rajula la yakunu lahu indallahi al-manzilah. Manzilah la yablughuha bi'amalihi fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyaha. Perhatikan, ini hadis yang sangat agung. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang laki atau seorang di sisi Allah dia memiliki manzilah, dia memiliki kedudukan yang tinggi. La yablugha bi amalihi. Namun amalnya tidak bisa membuat dia sampai pada kedudukan tersebut. Salatnya kurang, sedekahnya kurang, ya. Salat malamnya kurang, belum maksiat-maksiat yang dia lakukan, ya. Ibadahnya biasa, baca Quran jarang. Tapi Allah ingin dia naik di derajat yang tinggi di surga. Dilihat dari amalnya, la yablughuha, dia tidak bisa sampai pada kedudukan yang tinggi tersebut.
Terus bagaimana caranya? Dan di antara rahmat Allah agar dia bisa sampai pada derajat yang tinggi, kata Nabi, fala yazalullahu yabtalihi. Maka Allah senantiasa mengujinya bima yakrah, dengan yang dia benci. Dalam sebagian riwayat, fi jasadihi wa fi ahlihi, Allah uji dia pada jasadnya, pada anaknya, pada keluarganya, ya. Mungkin pada hartanya. Allah uji dia dengan perkara yang dia benci. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah membuat dia sampai pada derajat yang tinggi tersebut. Jadi musibah ini kalau kita sabar menghadapinya bisa mendatangkan pahala yang super cepat, membuat kita naik tinggi. Ya. Yang itu tidak bisa kita dapatkan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dengan sholat, mungkin dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan sholat duha, dengan sedekah, macam-macam tidak bisa. Maka Allah punya cara agar mendongkrak orang ini biasa sampai pada derajat yang sangat tinggi. Allah kasih dia ujian. Ini menguatkan kepada kita, menguatkan bahwasanya sabar itu pahalanya besar banget. Ini dalil. Sabar itu pahalanya sangat besar. Ya. Dan mudah untuk mendongkrak naik ke derajat yang tinggi dalam surga yang tidak bisa diraih oleh seorang dengan amal-amal yang biasa, ya. Kemudian di antara faedahnya, ya, dengan ujian seorang bisa jadi beribadah dengan ikhlas, kosong dari riya. Dan ini bisa dirasakan oleh orang yang terkena musibah. Bagaimana ketika dia beribadah benar-benar dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah tidak saatnya dia beribadah untuk di shooting-shooting, untuk di foto-foto, untuk di share-share ibadahnya. Tidak, dia sedang terkena musibah. Sehingga benar-benar ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang ikhlas itu nilainya sangat luar biasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima orang yang bertakwa. Sampai sebagian sahabat seperti Ibnu Umar atau yang lainnya dia mengatakan, seandainya ya aku tahu Allah menerima solat 2 rakaatku ini, maka lebih aku saya daripada ini dan itu. Artinya luar biasa, ya. Kita ini tidak kita Allah alam, apakah kita bisa pastikan bahwasanya ibadah kita ikhlas? Sulit. Kita banyak beribadah, tapi apakah kita bisa pastikan ini ikhlas, ini ikhlas, ini ikhlas? Wallahu alam bisawab. Tetapi ketika seorang terkena musibah, ya, benar-benar dia sedang fokus beribadah kepada Allah, yang mungkin selama ini biasanya dia beribadah tercampur dengan riya-riya, dengan ujub-ujub, hilang semuanya ketika dia terkena musibah. Oleh karenanya para ulama juga mengatakan seorang tatkala terkena musibah, ya, dia melakukan banyak ibadah hati. Di antaranya apa? Sabar, sudah kita jelaskan. Sabar, seperti sabar. Roja, berharap. Di antaranya tawakal yang kuat. Ini ibadah-ibadah hati yang luar biasa. Khauf, takut. Takut su'ul khatimah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah-ibadah hati yang sangat nampak terjadi, ya, ketika seorang dalam kondisi terkena musibah. Dia sabar, itu pertama ibadah hati luar biasa. Roja, dia berharap, ya Allah, kapan ya Engkau mengangkat penderitaanku. Dia berharap kepada Allah. Dia takut kepada Allah jangan sampai dia tidak kuat menghadapi ujian ini. Kemudian tawakalnya yang luar biasa. Dia tawakal, dia tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada orang lain. Benar-benar dia bertawakal kepada Allah. Yang ibadah ini bisa jadi tidak muncul dalam kondisi raha, dalam kondisi senang, dalam kondisi tentram, mungkin ibadah ini enggak keluar. Kenapa? Santai. Ya. Santai, ya. Tidak sabar, tidak rasa takut, santai-santai aja. Berharap juga kurang, tawakal juga kurang. Tapi ketika seorang terkena musibah, berharap kepada siapa? Semua orang terkena musibah. Terus berharap sama siapa? Coba seandainya seorang terkena, la qadar Allah, kita tidak ingin, tapi terkena kemudian penyakit COVID. Kemudian pergi ke rumah sakit full. Berharap sama siapa? Dokter sibuk semua. Muncul ibadahnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya terkadang Allah menjebak seseorang dalam musibah, membuat dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu
wa taala. Allah bikin dia seperti itu. Makanya saya pernah bertemu dengan seorang yang dia sakit kanker sehingga dioperasi sampai berulang-ulang sampai duitnya habis, cerita sama saya. Sampai dia buka, ini bekas operasi saya. Ketika saya sudah divonis mati oleh dokter, kata dokter kamu umur 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Ketika itu saya sudah pasrah, maka sebagian uang yang saya masih miliki saya sedekahkan, kemudian saya sholat malam, saya puasa Senin Kemis, akhirnya saya sembuh. Kenapa sembuhnya datang belakang? Karena dia baru tawakal di tawakal yang puncak ketika dia tahu manusia tidak ada yang bisa menolongnya. Dia tahu yang hanya bisa menyembuhkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang tidak ada bisa mengangkat penderitaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, sebagian seorang terkena masalah keluarga, dia bingung apa yang dia lakukan. Minta nasihat sama ustaz enggak selesai, minta nasihat sama mertua tidak selesai, ngomong sana tidak selesai. Dia sujud kepada Allah, dia serahkan hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baru Allah Subhanahu wa taala ya selesaikan dia dari permasalahan. Dia baca firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang saya bertakwa kepada Allah, berikan solusi. Terkadang kita baru bisa keluar ibadah kita tawakal yang sungguhnya kalau kita terkena musibah. Yang kita berharap setelah musibah hilang, tawakal terus kita bawa. Bukan kita hanya bertawakal tatkala terkena musibah. Tapi saya katakan di antara faedah ujian muncul ibadah-ibadah seperti ini, ibadah-ibadah hati yang mungkin tidak muncul ketika kita sedang dalam kondisi nyaman, dalam kondisi santai. Ya, maka Allah memiliki rahasia-rahasia, Allah memiliki hikmah-hikmah di balik apa yang Allah kehendaki. Kemudian bahkan kata para ulama, ya, dengan ujian kita bisa benar-benar beribadah syukur kepada Allah. Terutama ketika ujian lewat, terutama ketika ujian telah selesai. Benar-benar kita tahu nikmatnya sehat setelah kita diuji. Sembuh baru kita, oh benar-benar saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita tahu. Benar-benar kita tahu ketika kita ekonominya jatuh, ya. Benar-benar kita tahu bahwasanya ternyata ya ketika ekonomi kita kembali, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang seorang tidak pandai bersyukur kecuali setelah nikmatnya diambil dulu. Nikmatnya diambil dulu baru dikembalikan, baru dia tahu benar-benar inilah benar-benar bersyukur. Selama ini tidak saya rasakan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saking seringnya Allah berikan nikmat kepada kita, seakan-akan tugas sudah merupakan kewajiban Allah untuk kasih kita nikmat setiap hari. Ya, ini sering saya sampaikan, kita tiap hari detak jantung kita itu nikmat baru, bukan nikmat yang sudah tidak. Tiap hari kita diberi detak jantung oleh Allah. Setiap hari kita bisa bernafas. Tiap hari kita sehat. Ini nikmat yang mutajaddidah, yang diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking seringnya Allah memberikan kita nikmat, seakan-akan ini kewajiban Allah sebagai Tuhan harus kasih kita seperti itu, sehingga tidak bersyukur. Tapi sesekali Allah kasih kita sakit. Sesekali Allah berikan kesehatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kita ingat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Bahkan di antara faedah ujian, ya, hilang banyak penyakit hati. Banyak banget bisa hilang gara-gara ujian. Apa saja yang hilang? Banyak. Sombong hilang. Riya hilang. Ujub hilang. Ya. Tawakal kepada orang hilang, tawakal kepada sebab. Dan lain-lain, ya. Kalau tidak dikasih ujian, mungkin kita ada riya, ada ujub, sombong terus bercokol dalam diri kita. Pede berlebihan, bercokol pada diri kita. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang sangat indah. Yang Allah sebutkan dalam yang Ibnu Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad jilid 4 ayat halaman 195, jilid 4 halaman 195. Ibnu Qayyim berkata, "Laula mihanud dunya wa masaibuha," kalau bukan karena ujian-ujian dunia dan musibah-musibah yang menimpa, la asabal 'abda min adwa al-kibr wal ujub wal far'anah wa qaswatil qalb. Seandainya tidak ada musibah-musibah, seandainya tidak ada ujian-ujian, maka manusia akan ditimpa dengan berbagai macam penyakit seperti kesombongan, al-kibr, wal ujub, merasa hebat, ya. Al-kibr sombong,
ujub, merasa dia berhasil karena kecerdasannya, merasa dia berhasil karena kepintarannya, karena pengalamannya. Wal far'anah, yaitu penyakit Fir'aun, mungkin sombong dan angkuh, berbuat zalim kepada orang lain. Wa qaswatal qalbi, dan juga kerasnya hati. Allah tidak, kalau orang kasih ujian ternyuh, ingat kepada Allah, selama ini sibuk medsos, sibuk ini, sibuk dagangan, sibuk dunia, sibuk, kebanyakan kesibukan, lupa kepada Allah. Begitu dikasih musibah, dikasih ujian, maka hatinya menjadi lembut. Hatinya yang kasar, yang keras menjadi lembut. Ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Yang penyakit-penyakit ini merupakan sebab kebinasaannya. Itu sombong, ujub, hati yang keras merupakan sebab kebinasaannya cepat atau lambat. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Famin rahmati arhamir rahimin." Dan di antara rahmat Allah yang Maha Pengasih, an yatafaqqadahu fil ahyani. Terkadang Allah memperhatikan dia dalam sebagian kondisi-kondisi. Bagaimana cara Allah beri perhatian kepada dia? Bi anwa'in min adwiyatil masaib. Allah berikan perhatian kepada dia dengan memberikan obat-obat berupa musibah-musibah. Allah berikan dia obat-obat penyakit tadi, obat ujub, obat kiber, obat sombong, ya, obat angkuh, obat zalim kepada orang, obat lupa kepada Allah, obat hati yang keras. Allah kasih dengan musibah-musibah. Takunu himyatan lahu min hadhil adwa. Sehingga Allah kasih musibah-musibah tersebut agar menjadi benteng bagi dia, tindakan preventif. Sehingga dia tidak sempat sombong, tidak sempat ujub, tidak sempat angkuh. Allah kasih dia musibah-musibah, entah musibah di hartanya, entah musibah di keluarganya, entah musibah pada jasadnya, ya. Musibah-musibah Allah berikan, sesekali Allah kasih. Ini mau sombong lagi nih, Allah kasih lagi obat. Ini mau ujub, enggak jadi ujub, Allah kasih dia gagal. Coba kalau dia berhasil, mungkin ujub, Allah kasih kegagalan. Subhanallah. Ya. Setiap mau timbul penyakit, Allah kasih. Allah perhatian dia dengan memberikan obat-obat berupa musibah-musibah. Agar penyakit-penyakit berbahaya tadi yang bisa membinasakan dia tidak muncul. Wa hifdzan li sihhati ubudiyatihi. Kemudian kata Ibnu Qayyim menakjubkan. Dan Allah kasih obat-obat berupa musibah-musibah tadi untuk menjaga sehatnya peribadatannya. Agar dia senantiasa tulus kepada Allah. Agar dia senantiasa tawakal kepada Allah. Agar dia tidak riya kepada orang. Kemudian apa kata Ibnu Qayyim? Ajib, wastifragan lil mawadil fasidah radi'ah al muhlika minhu. Dan juga dalam rangka untuk menghilangkan, ya, penyakit-penyakit yang rusak atau hal-hal yang rusak yang ada dalam dirinya yang bisa membinasakannya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa subhana man yarhamu bi balaihi. Dan Maha Suci Allah yang terkadang sayang kepada hamba-hambanya dengan memberikan musibah-musibah. Wa yabtali bi na'maihi, dan terkadang Allah menguji dengan nikmat-nikmatnya. Ya, semua orang menyangka namanya musibah itu adalah keburukan, tapi Ibnu Qayyim ingin menjelaskan di antara faedah dari musibah ini, ya. Ya. Tadi Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa faedah. Yang pertama adalah himyah, yang kedua adalah hifdzan, yang ketiga adalah istifraghan, ya. Saya ulangi, ya, perlu kita jelaskan agar kita renungkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tersebut, ya. Rahimahullah, kata Ibnu Qayyim tadi, ya, faedah musibah. Saya ingin jelaskan aja, sudah saya bacakan tadi. Pertama, himyah sebagai tindakan preventif, ya. Pencegahan, ya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, hifdzan, penjagaan. Yang ketiga, istifragan, untuk membuang penyakit. Ya. Luar biasa, ya ini. Pertama, pencegahan. Jadi Allah kasih penyakit-penyakit sesekali waktu, yang tadinya orang mau sombong nggak jadi sombong. Ini banyak. Dia mau usaha, kemudian seandainya dapat untung misalnya banyak, jadi sombong, jadi angkuh, nggak tahu Allah sudah kasih gagal atau keuntungannya dikurangi. Ya. Keuntungannya dikurangi. Kenapa? Kalau dia diberikan terus tidak dikasih musibah, dia akan terkena penyakit-penyakit tersebut. Atau hifdzan, menjaga agar dia bisa beribadah dengan terus benar, dengan terus tulus, tawakal, sabar, bersyukur, subhanallah. Ya, kemudian istifrag, untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam dirinya yang bercokol, kesombongannya jadi hancur. Seperti sekarang, apa mau sombong zaman pandemi ini? Yang ahli-ahli juga nggak bisa apa-apa. Mau profesor, mau ini, mau negara, mau ini menemukan, belum tentu.
Enggak jelas. Ya. Orang-orang yang sombong dengan hartanya, ada sebagian mereka meninggal hartanya tidak bisa menolongnya sama sekali, tidak bisa. Saya dengar ada kawan punya saudara meninggal, dia punya rumah entah di luar negeri, punya ini, punya anu, kaya raya, punya kapal, nggak bisa apa-apa. Pejabat, ada sebagian pejabat karena nggak bisa apa-apa, meninggal. Punya anak buah, punya bawahan banyak, tapi ketika sudah nggak bisa apa-apa. Oleh karenanya saya katakan, ya, ini musibah ini menghilangkan banyak penyakit-penyakit hati, ya, agar kita sadar bahwasanya di sana ada Tuhan, penguasa alam semesta ini, pengatur alam semesta ini. Taib. Yang terakhir kita akan bahas ya tentang sebab-sebab agar kita bersabar ya. Sebab-sebab bersabar. Bagaimana kita menghadapi ujian-ujian ini agar kita bisa bersabar. Tentunya tadi faedah-faedah yang kita sebutkan tadi itu diantara sebab untuk kita bisa bersabar. Tapi di sana ada sebab-sebab lain yang bisa membantu kita untuk bersabar. Agar kuat dan sabar menghadapi ujian. Ya. Ujian. Banyak hal. Ya. Di antaranya, ya. Pertama, ya bahwasanya ujian, menyadari ujian, ya, mengurangi dosa dan meninggikan derajat. Ini sudah kita singgung tadi. Ya, benar bahwasanya Allah memberikan kita musibah, menghukum kita ya, kalau kita melakukan dosa-dosa. Tapi di lain sisi kalau kita bersabar, maka selain menghapus dosa-dosa kita juga mengangkat derajat ya. Dan bisa jadi Allah memberikan ujian kepada orang meskipun dia tidak dosa, memang Allah ingin angkat derajatnya. Ini bisa jadi. Tapi kalau kita ini siapa? Ya, Allah kasih kita ujian kemungkinan karena dosa-dosa kita ya. Tapi bisa jadi saya katakan, tapi kita jangan ujub. Tapi saya katakan bisa jadi seorang diberikan ujian karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Tadi saya sudah sampaikan hadis-hadisnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum Allah uji. Asyaddun nasi balan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Makanya Nabi SAW ketika panas, inilah u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya aku kalau panas 2 kali lipat daripada panasnya kalian yang biasanya ya. Ya kalau saya sering katakan kalau kita mungkin panas 40 derajat, Nabi mungkin 80 derajat. Panas sampai panasnya tembus ke selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam saking panas yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antaranya beriman kepada takdir. Ini poin yang sangat-sangat penting. Ini sangat mudah membuat seorang jadi bersabar karena dia tahu semua sudah ditakdirkan. Qaddarallah, semua sudah takdir. Mau diapain? Qul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami lan yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah catat bagi kami. Huwa maulana, dialah penolong kami. Kata Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, tidak bakalan. Apa yang menimpamu tidak bakalan meleset dari. Sudah, tugas kita berusaha. Seperti sekarang masa pandemi, sama berusaha. Anda keluar pakai masker, berusaha, jangan gampang-gampangin. Allah suruh kita ikhtiar, Nabi suruh kita ikhtiar. Kita jaga jarak ketika ngobrol. Kita kalau ke masjid, protokol kesehatan, jangan kita gampang-gampangkan. Ya, karena banyak OTG, orang tanpa gejala. Dan sebagian kawan-kawan terkena ya gara-gara dekat tanpa protokol kesehatan dengan orang yang OTG. Tapi kita sudah berusaha, ada keperluan kita keluar, kalau ada keperluan di rumah, bersabar, diam di rumah, tidak kemana-mana, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid dan yang lainnya berusaha. Ya.
Tetapi kalau sudah terkena musibah apapun, kita bilang lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah ditakdirkan Allah Subhanahu. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu tidak bisa meleset darimu. Dan kalau tidak kena, tidak bakalan mengenaimu. Tidak bakalan mengenai. Tapi kita berusaha. Ya, kita berusaha. Dan ini mudah menyebarkan kita. Kita beriman dengan takdir. Sudah mau apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat. Lembaran sudah kering. Ini mengenaimu, ya sudah, mau diapain? Yang penting kita sudah prosedural, sudah berusaha. Ikut protokol, apa yang menimpa ya sudah, mau diapain ya. Mau diapain? Oleh karenanya, kalau kita terkadang suka marah-marah, itu masalahnya kita tidak beriman dengan takdir. Ini contoh orang tidak beriman takdir. Kita terkena masalah, dia nyalain yang sana, nyalain yang sini. Ini dia kurang beriman kepada takdir. Maka dia harus belajar lagi tentang masalah takdir. Kemudian ada musyakwa. Jangan mengeluh ya, kepada makhluk. Ini penting. Ya. Perkataan Yakub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku. Al-bath itu ada yang mengatakan lebih parah dari sekedar kesedihan, yaitu penderitaan yang lama. Yang ingin dia ingin dia sebarkan. Kita tahu kalau kita ngomong ke orang agak lega, tapi Yakub tidak. Dia mengatakan fasabrun jamil. Aku sabar dengan sabar yang indah. Apa sabar yang indah? Tidak mengeluhkan penderitaannya kepada orang lain. Ini membantu seorang, dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat membantu dia untuk menghadapi musibah. Ustaz, bolehkah kita cerita sama orang? Boleh cerita sama orang. Boleh cerita musibah kita kepada orang. Namun bukan dalam bentuk mengeluh. Sama seperti seorang mengatakan, "Ya Ustaz, bolehkah kita sakit?" Aduh, boleh, enggak ada apa-apa. Yang penting bukan mengeluh, bukan ya Allah, kenapa kok sakit? Itu namanya mengeluh. Allah Maha tahu, kita ngomong, "Aduh, sakit ya Allah, sakit." Beda. Ada orang sakit ya Allah, sakit ya Allah. Dia bukan tapi dia sabar, dia berusaha menahan dirinya mungkin dengan mengucapkan mungkin bisa mengurangi penderitaannya, bisa jadi. Allah Maha tahu kita cerita dalam rangka mengeluh atau tidak. Ya, syakwa ilan nas, mengeluh kepada manusia. Apa hakikatnya kita mengeluh kepada manusia? Hakikatnya kita mengeluhkan Allah kepada manusia. Harusnya terbalik. Kita mengeluhkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan telah berbuat ini kepadaku. Ya Allah, maafkanlah dia. Ya Allah, tegarkanlah hatiku. Kita keluhkan manusia kepada Allah, bukan sebaliknya. Kita keluhkan Allah kepada manusia. Tapi yang terjadi orang mengeluhkan Allah kepada manusia. Dia tidak bilang mengeluhkan Allah, tapi kondisi dia tidak menerima ketetapan Allah, berarti dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Maka saya ingatkan, boleh kita ngobrol dengan orang, cari solusi, kondisi saya begini, bisa enggak bantu saya, enggak ada masalah. Makanya Nabi SAW ketika bertemu dengan orang sakit, Nabi bertanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kau mendapati dirimu? Nabi ingin tahu tentang kondisi dia. Maka cerita, saya begini, enggak ada masalah. Rasulullah SAW ketika menyinggung Aisyah, Rasulullah mengatakan kaifatikum, bagaimana kondisimu? Ya, dia ingin supaya Nabi tahu bagaimana kondisinya. Oh, saya lagi panas, lagi ini, enggak jadi masalah. Nabi ketika berkata kepada Ibnu Mas'ud kalau enggak salah, inni la'u'ak kama yu'aku rajulani minkum, aku panas 2 kali lipat daripada kalian. Apa Nabi sedang mengeluh? Tidak, Nabi sedang mengabarkan kondisi dia. Ya. Jadi beda antara mengeluh, Allah Maha tahu kita mengeluh atau tidak. Hati-hati juga, lebih parah mengeluh kalau dapat musibah, pandemi atau yang lainnya, mengeluh di medsos. Mengeluh kepada banyak orang, mengeluh kepada kawan-kawan Facebook, apa faedahnya? Jangan ya, mengeluhkan Allah kepada manusia. Keluhkanlah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang membantu kita untuk bisa mudah bersabar. Kemudian di antaranya salat, ya. Banyak salat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Ya. Ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Banyak salat, ya. Banyak salat. Ketika Nabi SAW dikatakan diganggu dengan ejekan-ejekan, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi?
Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sungguh kami tahu ya Rasulullah, dadamu sempit akan akibat perkataan mereka. Nabi dikatakan orang gila, orang sinting, penyair gila, orang tersihir, penyihir, dukun dan yang lainnya, semua gelar-gelar buruk tempel kepada Nabi. Dan Nabi merasa berat, manusiawi, Nabi punya sisi manusiawi. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyaklah kau bertasbih dan termasuklah orang yang sujud. Sujudlah, suruh salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Banyak salat. Anda kalau ada masalah salat. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun fazi'la salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menggelisahkan dia sesuatu, langsung salat. Langsung salat. Connecting dengan Allah langsung. Biasakan kita seperti itu. Ada masalah salat, Allah 2 rakaat. Salat. Keluhkan, sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita punya Allah. Orang mungkin bangga punya ini, punya anu, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita. Ya. Oleh karenanya di antara hal yang membantu kita untuk bisa sabar adalah dengan salat. Di antaranya awal terkena musibah langsung berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdir, Allah yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang pertama kita ucapkan. Sebelum kita ucapkan yang lain, inna lillahi wa inna. Allahumma ajurni fi musibati hadza. Berdoa. Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari dalam musibah ini. Ucapkan ini semua benar-benar ketika pertama kali kita terkena musibah, kata Nabi, innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu terkena hantaman pertama. Begitu kita dengar kabar terkena hantaman, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, langsung kita alhamdulillah ala kulli hal, qadarallahu ma syaa fa'al. Ini kalimat-kalimat sederhana ini membuat seorang bisa tegar setelahnya. Tapi diucapkan di awal begitu kita terkena musibah. Kemudian di antaranya jangan lupa tentunya berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa-doa yang ringan, misalnya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullah wa la takilna nafsi tarfata ain. Allahumma rahmataka arjuk fa la takilna nafsi tarfata ain wa asli sya'ni kullah. Berdoa, ya Allah, aku mengharapkan rahmat-Mu. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku. Ya. Serahkan urusanku kepada Engkau ya seluruhnya ya Allah. Ya. Wala takil ila nafsi, jangan kau biarkan aku menjalankan urusanku sendiri. Ya, ini doa. Seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, doanya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus. Ya. Atau kita berdoa Allahumma inni abduk ibnu amatik. Ya. Nasiyati fi yadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin hak. Doa yang masyhur untuk menghilangkan kita dari kesedihan. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Aku adalah hamba dari hamba-Mu. Aku adalah anak dari hamba-Mu. Aku adalah anak dari hamba perempuan-Mu, yaitu bapakku, ibuku, semua hamba-Mu. Nasiyati fi yadik, ubun-ubunku di tangan-Mu. Madin fiya hukmuk, seluruh hukum pasti berlaku kepadaku. Ya, apa yang menimpa aku adalah hukum-Mu. Adlun fiya qada'uk, keputusan pasti adil. Bayangkan kita ucapkan itu dengan penuh keyakinan. Adlun fiya qada'uk, semuanya keputusan itu adil ya Allah. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku mohon kepada Engkau dengan bertawasul dengan seluruh nama-namamu. Samaita bi nafsak, yang Kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau Kau turunkan di Al-Qur'an. Aw lam tahu ahadan min khalqik, atau Kau ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak, atau Kau sembunyikan nama-namamu yang terindah tersebut sebagiannya. Antajal Qur'ana rabi'a qalbi, Kau jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan untuk menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba ghammi, untuk menghilangkan kegelisahanku. Kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kita kemudahan, ya. Jangan lupa salat malam dan yang lain. Kemudian di antara kita mudah untuk bersabar, melihat ke bawah, ya. Ya akhi, saya sering minta tanah Indonesia memang musibah, ya, mungkin ekonomi menurun, tapi coba bandingkan sebagian negara-negara lebih parah, ya. Tingkat kematian juga alhamdulillah masih lebih sedikit relatif. Bukan kita menggampangkan, tidak, tapi untuk meringankan. Alhamdulillah kita masih bisa
masih ada yang jualan, masih bisa makan, masih bisa ini, tidak mati kelaparan, ya, masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, alhamdulillah, masih bisa mendengar ceramah, masih bisa baca Quran, alhamdulillah, ya. Bukan sebagian orang terkena musibah, yang mereka kemudian ada yang murtad, ada yang kufur, ada yang mengejek Tuhan mereka, ada yang maki-maki, ada yang, ya, ada yang mati, ya, macam-macam. Ya, alhamdulillah kita lihat ke bawah, kita masih mending, kondisi kita masih mending, ya. Kemudian sebagian dalam surat Al-Ankabut tadi membaca tentang ujian-ujian orang-orang terdahulu. Ini fungsinya adalah agar kita bisa merasakan ringan ujian kita. Dari ujian para nabi banyak sekali. Ya, itu bukan waktu saya ceritakan, tapi banyak sekali ujian-ujian orang terdahulu, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, yang ujian kita terasa sangat-sangat ringan jika dibandingkan dengan ujian mereka. Dalam satu hadis, ketika ada sebagian sahabat ya, minta agar Rasulullah SAW segera meminta pertolongan agar segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi menasihati mereka. Kata Nabi SAW, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu, sungguh dahulu ada orang sebelum kalian, ada yang diambil, fayuhfaru lahu fil ardi, kemudian digali lubang untuk dia di tanah, fayuj'alu fiha, kemudian diletakkan di lubang tersebut, fayuja'u bil minsyar, kemudian diambil gergaji besi, fayudha'u ala ra'si, kemudian diletakkan di atas kepalanya, fayuj'alu nisfain, digergaji sampai menjadi dua bagian. Ini pernah terjadi pada zaman terdahulu. Wa yumassyatu bi amsyatil hadid, ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi, maduna lahmi wa idhamihi, disisir dengan sisir besi sampai dagingnya lepas dengan sisir besi tersebut, ya, sampai terlihat tulang-tulangnya. Fama yasudduhu dzalik an dinihi, dan itu tidak membuat dia meninggalkan agamanya, ya. Intinya ujian kita ada ujian, alhamdulillah. Kita tidak minta ujian lebih daripada ini. Kita mengharap al-afiyah, sallallahu afiyah, kita mohon keselamatan dari ujian. Kita tidak tahu apa kita diuji kuat atau tidak, ya. Tetapi kalau kita diuji, bersabarlah. Ya. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhu fasbiru. Jangan kalian berharap berangan-angan bertemu dengan musuh, tapi juga jika sudah bertemu, sabarlah. Kita tidak berharap untuk diuji, tapi kalau ujian datang dan pasti datang, maka bersabarlah. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit nasihat untuk saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan sekalian, agar ketika kita tertimpa musibah, ya, di antaranya sekarang kita semua sama-sama mengalami musibah pandemi yang berkepanjangan, tidak tahu kapan selesainya, ya, dampaknya sudah sangat kelihatan, agar kita terus bisa bersabar menghadapi ini semua dengan tetap beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada para pemirsa, para dokter-dokter sekalian, semoga Allah menjaga kita semua, ya, memberikan kesabaran, berikan kita al-afiyah, keselamatan, dan Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Semoga di musim pandemi ini kita masih bisa terus beribadah kepada Allah dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.